Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu tentang ruang lingkup fisika. Di dalam ruang lingkup fisika ada beberapa yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu ruang lingkup aktivitas antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang kedua, ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Dan juga ada beberapa yang harus kita bahas yaitu penerapan fisika, metode ilmiah, sikap ilmiah. Terus yang ketiga adalah keselamatan kerja. Itu yang kita bahas yang pertama yaitu tentang ruang lingkup aktivitas antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contoh dari penerapan fisika pada makhluk hidup yaitu adalah perpindahan posisi seseorang ketika melakukan perjalanan. Sedangkan contoh penerapan fisika pada makhluk tak hidup adalah menentukan kecepatan bola pada gerak parabola saat ketinggian maksimum. Nah, sedangkan yang kedua yaitu adalah ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contoh dari ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup misalnya itu dalam perlombaan tarik tambang itu memperlihatkan adanya perbedaan arah dalam vektor gaya. Sedangkan contoh ruang lingkup kondisi fisik makhluk tak hidup contohnya adalah peristiwa meletusnya ban sepeda yang terpapar sinar matahari pada siang yang terik dalam waktu yang lama. Selanjutnya kita bahas adalah tentang penerapan fisika. Sebelum ke penerapan fisikanya, kita bahas dulu yaitu apa sebenarnya hakikat fisika. Fisika itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian alam berdasarkan fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang telah teruji kebenarannya melalui pendekatan ilmiah. Terus, ciri-ciri fisika yang pertama yaitu objek yang dikaji merupakan benda konkret, yaitu nyata dan ada. Yang kedua adalah pengamatan dan penelitiannya dilakukan secara sengaja. Yang ketiga, penelitiannya dikerjakan secara sistematis. Keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif. Yang keenam adalah hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Selanjutnya adalah cabang-cabang fisika. Nah, untuk cabang-cabang fisika di sini Ibu menyebutkan contohnya ada 1 sampai 24. Silakan kalian baca sendiri. Nah, ini 1 sampai 24. Nah, sekarang kita lanjut ke manfaat fisika. Manfaat fisika itu banyak sekali. Yang pertama misalnya dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Contohnya sinar ronsen yaitu untuk mendeteksi patah tulang. Sedangkan pada bidang pertanian yaitu contohnya penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Dalam bidang transportasi, contohnya pembuatan kereta maglev yang menggunakan superkonduktor. Yang keempat, bidang komunikasi, yaitu penggunaan fiber optik untuk jaringan internet. Yang kelima, contohnya bidang industri, yaitu penggunaan sonar dalam industri kelautan. Nah, sedangkan yang keenam, contohnya dalam bidang energi adalah penggunaan generator sebagai pengganti energi listrik. Selanjutnya kita bahas tentang metode ilmiah. Apa saja yang ada dalam metode ilmiah? Yang pertama, kriteria metode ilmiah. Kriteria dalam metode ilmiah itu ada beberapa. Yang pertama itu harus berdasarkan fakta dan bersifat objektif, bebas dari prasangka, berdasarkan prinsip-prinsip analisis, terus melalui proses hipotesis dan berdasarkan teknik kuantitatif. Di dalam langkah-langkah metode ilmiah itu ada beberapa, itu harus terurut. Yang pertama yaitu harus identifikasi masalah dan studi pendahuluan terlebih dahulu. Yang kedua, perumusan masalah. Ketiga, pengumpulan informasi. Yang keempat, pengajuan hipotesis. Dan yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, baru melakukan analisis data. Dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Terus ada sikap ilmiah. Di dalam sikap ilmiah itu ada beberapa juga. Itu harus mampu membedakan opini dan fakta, memiliki rasa ingin tahu, berani mencoba, jujur terhadap fakta, terbuka, berpendapat secara ilmiah dan kritis,
peduli lingkungan, bertanggung jawab, ulet dan gigih, dan bekerja sama. Itu kita bahas keselamatan kerja. Di dalam keselamatan kerja, yang pertama itu ada tujuan penerapan keselamatan kerja. Contohnya itu melindungi praktikan dalam melaksanakan praktikum. Yang kedua, mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Dan masih ada beberapa lagi tentang tujuan penerapan keselamatan kerja. Kalian bisa searching di Google, di situ ada banyak. Nah, terus yang dapat dilakukan ketika melakukan percobaan di laboratorium, yang pertama yaitu bersikaplah hati-hati dalam melakukan percobaan di laboratorium. Yang kedua, perlakukan secara khusus alat-alat yang berhubungan dengan gelas, kaca, ataupun listrik. Nah, kita tahu bahwa di laboratorium itu banyak-banyak alat-alat praktikum yang terbuat dari gelas, kaca, dan juga listrik. Jadi itu harus dilakukan secara khusus. Yang ketiga yaitu berhati-hatilah dalam menggunakan bahan kimia. Nah, karena bahan kimia itu sangat berbahaya, jadi kita harus benar-benar hati-hati dan tidak boleh gegabah. Nah, itu materi yang dibahas dalam ruang lingkup fisika. Jadi kalian bisa mencatatnya di buku tulis kalian masing-masing. Mungkin materinya ini cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat.